Nah, apakah TBC ini dok bisa menyerang anak di bawah umur gitu dok? Dari range umur berapa bisa terkena TBC ini dok? Apakah tidak ada ya dok ya? Tidak ada faktor dari umur berapa, semua orang bisa terkena. Semua orang bisa terkena. Mau dewasa, anak-anak semua bisa terkena. Karena memang tergantung dari, kan ini menular. Penyakit TBC ini ada menular. Menular cepat penularannya. Ya lebih cepat dari, maksudnya lebih bahaya penularan TBC ini daripada COVID ya. Oh iya dok. Ya, TBC ini kan bisa menyebar dulu dia, bisa ke dari partikel terbang dia dulu kan, masuk ini. Benar. Apalagi suhu ruangannya cocok untuk dia. Nah, jadi memang gampang penyebarannya, terutama di ruang tertutup yang suhunya suhu lembab, mungkin pakai AC yang terlalu ini ya, yang dingin, jadi memang agak cepat penularannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau bersama saya Yolanda Mardayahya. Nah, seperti biasa setiap hari pastinya spesial kita berikan episode-episode baru untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Nah, kali ini Yolan kedatangan dokter paru, dokter spesialis paru. Nah, ini agak segan ya ngucap nama dokternya kepanjangan ya. Bapak Dr. Haji Surya Hajar Fitriadana, SPP Subspesialis Paru Kerja Lingkungan Konsultan FCCP FISR MMMCAT Clean. Apa kabar dok? Ya, selamat pagi Bu Yolanda, sehat. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Sehat. Bugar. Salam sehat ya kan? Salam sehat untuk kita semua. Nah, ini adalah dokter spesialis dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru ya dok ya? Oke. Nah, mungkin kita akan membahas sedikit nih. Kan ini nggak kenal maka tak sayang ya dok ya? Nah, ini kan gelarnya panjang nih dok. Boleh tahu nggak sih dok ini dokter spesialis paru dan apa aja tuh dok gelar belakangnya dok? Ya, terima kasih Mbak Yolanda ya. Jadi kita di sini di paru, di bagian paru. Ada beberapa sub ya. Salah satu spesialis itu adalah spesialis saya nih, penyakit paru kerja dan lingkungan. Kerja dan lingkungan, ya, oke. Gimana tuh dok? Ya, penyakit paru kerja dan lingkungan ini menyangkut yang aspek pekerjaan dan lingkungan. Ya, yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kita subnya di situ. Nah, jadi memang kita di sini untuk di Riau ini untuk sub itu baru saya sendiri ya. Oh, baru sendiri ya dok ya? Nanti mungkin ada tambahan satu lagi ya. Oke. Ya, jadi memang karena di kondisi kita di Riau ini kan, pertama kita lihat kan kondisi geografis Riau tuh gimana. Pertama yang sering kita hadapi dulu kan kebakaran hutan. Iya, itu termasuk di bagian kita, bagian paru. Spesialis paru ya dok ya, berefeknya. Ya, lingkungan. Kendaraan bermotor, apa semua kan, polusi udara, itu termasuk di situ. Dan penyakit yang akibat kerja, misalnya kita di dalam pekerjaan sering kontak dengan asap debu semua kan, itu bagian di paru kerja dan lingkungan. Oke, berarti kalau di RJ sendiri masih dokter sendiri ya dok ya? Tapi kewalahan nggak dok? Maksudnya pasiennya banyak nggak dok? Ya. Dengan dokter yang sendiri gitu? Ya kita, maka saya keliling-keliling lah ya. Oh, keliling-keliling ya. Keliling-keliling di RSUD, di Rumah Sakit Jiwa Tampan ya. Sekarang saya praktek di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Rumah Sakit Jiwa Tampan. Oke. Nah, untuk penyakit paru sendiri dok, apa aja sih dok jenis dari penyakit paru ini dok? Yang mungkin sering dialami oleh masyarakat Riau maupun yang lainnya gitu dok. Jadi di sini penyakit paru ini sebenarnya banyak. Banyak ya dok ya? Banyak. Cuman kan yang familiar dari masyarakatnya cuman TBC kan itu. Iya benar. Karena TBC ini dari dulu sampai sekarang bukannya tambah turun, tambah meningkat. Jadi memang kita perlu suatu model gimana kita bisa menangani tentang penyebaran TBC terutama di Provinsi Riau ini ya. Terus memang kedua banyak juga ada asma, ada penyakit paru obstruktif kronis, kanker paru, banyak macamnya. Cuman yang tahu kan sering
familiar TBC, TBC kan kayak gitu. Memang Iya, kita di sini kita perhatikan bukan untuk Riau aja, untuk dunia kita mengalami peningkatan. Peningkatan dari ranking. The Dulu ranking. dari mulai ranking 4 nggak salah ya, meningkat ke ranking 3. Sekarang udah meningkat ke ranking 2. Oke. Ranking 2 ya Peningkatan yang tidak baik. Biasa Ya, peningkatan baik. seharusnya baik ya, Dok ya. Jadi Cina udah di bawah kita. Oh, Cina di bawah kita. Ya, Oke. kemarin Cina ranking 2, kita naik ke ranking 2. Ranking pertama India. India. Ya, jadi memang faktor kepadatan penduduk juga ya, mempengaruhi juga kan lingkungan kan itu. Jadi Polusi memang, juga mungkin ya, polusi Dok, juga ya? dari situ ya. Jadi memang gimana kita harus menyikapi tentang penyakit tuberkulosis paru ini. Oke. Nah, mungkin yang paling awam ya, Dok ya, orang kenalnya TBC ya, Dok ya. Ya, Mungkin TBC. boleh deh kita cerita sedikit tentang TBC. Nah, apa aja sih, Dok, tanda-tanda bahwa seseorang itu terkena penyakit TBC? Kadang mungkin orang memvonis dirinya sendiri atau Ya. kadang suka membuli orang gitu ya, Dok, batuk dikit TBC nih gitu. Sebenarnya apa sih, Dok, ininya, tanda-tandanya, Dok? Ya, terima kasih Mbak Yolanda ya. Jadi memang tanda-tandanya nih ya seperti yang kita kita lihat sekarang. Tambah batuk-batuk. Batuk-batuk. Jadi kita ini batuk-batuk biasa aja nih gitu ya. Padahal udah lebih dari 2 minggu. Nah, kita nggak Berkelanjutan ya, Dok ya? kita Oke. nggak screening, nggak berobat. Jadi biasa lah nih kan gitu kan. Batuk-batuk yang utama. Pasti TB itu ada faktor batuk-batuknya ya. Oke. Ya bisa batuk itu bisa berdarah, Oh, macam-macam ini. bisa berdarah juga ya, Dok ya? Bisa berdarah, bisa cuma batuk biasa gitu aja, tapi udah lebih dari 2 minggu. Kemudian ada kadang demam, meriang-meriang, demamnya nggak tinggi. Jadi kadang kita sering menganggap hal itu biasalah demam-demam meriang kecapean kan gitu kan. Nah, jadi demam-demam meriang-meriang. Meriang. Nah, tapi tidak serta Tapi tidak naik turun. naik kadang turun lagi dia. Jadi meriangnya nggak tinggi kali, nggak ini kali. Jadi kalau tinggi biasanya kan kita ini kan ini demamnya dia agak naik dikit. Jadi Oke. kadang-kadang kita nggak ini ya. Kemudian ada lagi penurunan nafsu makan. Oke. Ya, jadi penurunan nafsu makan. Ya, kok berkurang makan, kok tambah kurus, nah kan gitu. Tambah kurus, pasiennya, loh, nggak mau makan dok katanya. Nggak Badan menerima saya ya turun, tubuhnya, ya Dok? nggak Oh, menerima oke. tubuhnya. Jadi itu yang tanda-tanda sering kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat tanda-tanda kayak gitu, mungkin ada keluarga kita yang ada batuk-batuk lebih dari 2 minggu, penurunan nafsu makan, ada demam meriang-meriang, nah kita langsung kita cek Patut lah. dicurigai ya, Dok ya? Waktu kita curigai itu penyakit TBC. Berarti langsung menuju Bagus ke kita screening aja. Iya. Kita periksa apakah ini mudah-mudahan tidak kan itu kan. langsung menuju dokter spesialis paru Ya, terdekat ya, Dok ya. ya. Kalau bisa ke RJ Kerja Tampanan. aja gitu kan. Tapi Langsung ya, Dok ya. Jadi kita di sini juga Ketemu dokter nanti. Rumah Sakit Jiwa Tampan nih kita mau merubah mindset. Oke. Mindsetnya gimana? Oh, tempat orang sakit jiwa aja. Iya. Oh, enggak, ternyata Enggak bukan ya, kayak Dok ya? gitu. Jadi kalau kita berpikiran kayak gitu susah. Kenapa? Itu banyak orang mau pemeriksaan kesehatan jiwa rohani itu ke Rumah Sakit Jiwa Tampan nih kan. Jadi kan dari situ aja dia nampak bahwasannya Rumah Sakit Jiwa Tampan nih bukan hanya orang sakit jiwa aja di situ. Sekarang dia menambah fasilitas yang lain dengan menambah dokter-dokter spesialis yang lain, terutama ya tambah dengan paru, penyakit dalam juga di situ ya. Terus tuh ada saraf ya. Jadi menambah ini. Jadi biar kita merubah mindset masyarakat tuh bukan hanya orang sakit jiwa aja yang ke Rumah Sakit iya. Jiwa Tampan nih. Kita yang biasa pun bisa kita berobat tempat yang lain. Lebih ini kan. Untuk daerah Panam ya, terutama ya itu ya. Iya, karena mindset orang mungkin, oh ini rumah sakit jiwa, tempat orang gangguan jiwa. Enggak ya? ya, jadi kita itu. Ternyata lengkap juga ya, Dok ya. Lengkap semua. Jadi kalau misalnya kita harus sakit jiwa, gangguan jiwa kan bukan orang gila aja maksudnya yang udah orang berpikiran udah parah. Enggak, sementara kita depresi apa sedikit aja itu udah mulai gangguan jiwa kan gitu. Iya, Jadi benar-benar. memang tidak harus kita gaduh gelisah kayak gitu kan ada kan. Nah, itu enggak. Semua kita semua ada Lengkap ya, obatnya, Dok ya, ada di lengkap Rumah Sakit di Jiwa Rumah Sakit Tampan. Jiwa Tampan ya. Nah, apakah TBC ini, Dok, bisa menyerang anak di bawah umur gitu, Dok? Dari range umur berapa bisa terkena TBC ini, Dok? Tidak Apakah- ada. Tidak ada ya, Dok ya? Tidak ada faktor dari umur berapa. Semua orang bisa terkena. Semua orang bisa terkena. Mau Oke. dewasa, anak-anak semua bisa terkena. Oke. Karena memang tergantung dari kan ini menular. Iya. Penyakit TBC ini ada menular. Menular cepat penularannya.
Ya lebih cepat dari, maksudnya lebih bahaya penularan TBC ini daripada COVID ya. Oh iya dok. Ya, Oke. TBC ini kan bisa menyebar dulu dia, bisa ke Dari partikel-partikel terbang-terbang dia dulu kan, Iya, masuk ini. benar. Apalagi suhu ruangannya cocok untuk dia. Nah, jadi memang gampang penyebarannya, terutama di ruang tertutup yang suhunya suhu lembab, mungkin pakai AC yang terlalu ini ya, yang dingin, jadi memang agak cepat penularannya. Oke, berarti orang yang terkena TBC mungkin bukan menjauh ya dok ya, mungkin memisahkan diri dulu ketika sakit, apa gimana ya dok ya? Jadi Cara mencegah penularan. penularan penyakit TBC ini adalah dengan dibatukkan. Oh dibatukkan. Batuk dia keluar dari partikel-partikel kuman, Oke. terhirup sama kita. Pas waktu posisi kita imunnya menurun, cepatlah penularannya langsung. Oke. Nah, jadi tergantung dari daya tahan tubuh Daya kita tahan tubuh ya, masing-masing. berarti kalau daya tahan tubuh kita kuat nggak? Ya, Tidak jadi begitu. memang daya tahan tubuh yang mempengaruhi. Kemudian adalah lingkungan tempat kerja, terutama kan, saya nggak di luar, saya di ini dok, saya di kantor aja tertutup. Kadang kan orang berpikir nggak kena kuman. Ternyata di kantor itu ada satu yang penyakit TBC. Bisa jadi ya. Nyebarkan kemana-mana. Apalagi memang kita sekarang kan banyak di ruangan tertutup ya, dengan ber-AC kan. Iya. Nah, jadi kalau memang itu, gimana caranya? Caranya tuh TBC ini paling anti dengan cahaya matahari. Oh, Ya. tidak bisa terkena cahaya matahari. Kena matahari dia mati. Mati. kumannya. Oh, Jadi gitu. gini, jadi kalau kita batuk atau apa, bagus di ruangan yang terbuka, Oke. yang langsung matahari. Nah, jadi dia kena matahari dia langsung Oke. mati dia. Dia tidak menyebar ya Dan dok nyebar. ya. Oke, berarti jangan di dalam ruangan Jangan tersebut. kok. Jadi kita kasih Mematikan tahu. orang. Mematikan orang. Jadi kita kasih tahu juga pada penderita TBC ini, tolong meludah tuh atau batuk tuh jangan di tempat yang tertutup. Iya. Kalau bisa tuh ke jalan ini kan, atau ke tempat ruangan yang mataharinya ya. langsung kan gitu. Jadi bisa mati dia, nggak menyebarkan ke Yang lain. Jadi itu salah satu untuk pencegahan penularan kita, salah satu untuk menurunkan ranking kita ini. Jadi mulai dari ranking 2 kalau bisa turun ke 3 4. Iya, amin, semua, kan. amin. Jangan meningkat ya, Ya, dok. jangan meningkat. Kalau ini harapannya menurun gitu Menurun. ya. Dok, apakah setiap orang yang mengalami batuk berdarah, tadi ada kita sebut ya dok ya, batuk berdarah itu berarti menderita TBC atau enggak juga dok? Banyak penyebab batuk berdarah. Mm-mm. Salah satunya itu TBC. TBC. Ya, bisa bronkitis, bisa kanker paru yang batuk berdarah kan. Jadi memang bisa bronkiektasis banyak. Jadi salah satunya itu adalah TBC. Jadi tidak semua bentuk darah itu adalah TBC. Oke, berarti ada mungkin gejala yang lainnya juga ya dok ya. Oke. Nah, dok, apakah kena udara pagi terus-menerus dan merokok dapat menyebabkan TBC dok? Yang menyebabkan TBC itu adalah bukan karena udara pagi. Rokok tuh kemana arahnya? Rokok gimana? Rokok arahnya ya kita kadang-kadang gini. Jadi kadang, jangan merokok, jangan itu. Jadi karena asiknya merokok, kadang-kadang istirahatnya terganggu. Oke. Istirahat terganggu, pola tidurnya berkurang. Imun jadi menurun. Gampang dong TBC masuk. Virus ini yang masuk karena lemah ini ya dok ya? Bakteri. Bakteri. Bukan virus, bakteri. Bakteri. Mycobacterium tuberculosis itu gampang. Nah, jadi di saat kita imun menurun, di situlah dia masuk. Oke. Berarti bukan karena rokoknya? Secara tidak langsung bisa. Cuman langsung tidak ya. Maksudnya karena dia merokok. Kadang kita kan merokok dulu. Tahap tidurnya, istirahatnya kurang kan? Kadang orang banyak kayak gitu. Apalagi sekarang TBC ini banyak remaja. Iya. Remaja. Kenapa? Main gadget dia. Istirahatnya kadang jam 1, jam 2 dia baru istirahat, bangun dia pagi. Iya, benar dok. Kontak dengan ada misalnya temannya TBC, kuliah dia ini itu gampang penularannya. Jadi memang harus kita menjaga pola hidup kita. Itu yang paling utama. Malah remaja ya dok ya? Ya, remaja sekarang. Mahasiswa banyak sekarang yang kena TBC. Oh iya dok ya. Biasa kan itu kalau dulunya penyakit orang tua iya, gitu. Sekarang udah ini karena memang mungkin
sekarang nih ya itu akibat ini kita istirahatnya nggak teratur. Saya selalu nanya pasien-pasien saya pada yang TBC pada mahasiswa biasanya ya. Itu memang itu. Saya pasti tanya, tidur jam berapa? Mahasiswa yang main ini terus kan ya? Iya dok, ya. Kadang jam 2, jam 3. Itu. Begadang Ya, begadang dia istilahnya. Kalau orang ini bilang, jadi orang takut begadang. Oke. Nah, mengapa pengobatan TBC ini dok memerlukan waktu yang lama ya dok ya? Ya, Tentang waktu berapa lama biasanya dok? memang untuk kuman TBC ini kan bandel istilahnya. Ya, jadi ngobatnya nggak bisa sehari 2 hari. Memang Jadi lama memang ya dok? lama dia untuk menjadi dari positif menjadi negatif. Memang harus teratur kita makan obat selama 6 bulan. Tidak 6 boleh bulan? putus. 6 bulan tidak boleh putus. Jadi kalau misalnya kita buat ya, kadang kan kayak gini. Kita makan obat 2 minggu udah terasa enak. Oh, jarang orang tidak akan udahlah, udah selesai, udah sehat gitu ya. Ternyata tidak. Masih ada. Masih ada. Oke. Dan efeknya apa yang akan terjadi nanti? Sering-sering kayak gitu bisa menjadi resisten. Resisten obat. Oke. Jadi kuman TB itu udah kebal sama obat TBC ini. Udah kebal. Udah biasa dia dok. Nggak apa-apa lagi dia. sepele gitu. Semakin ini ya. Jadi resisten. Jadi akhirnya jadi resisten. Kalau resisten tuh tambah ribet lagi pengobatannya. Iya. Tambah ribet. Bisa setahun, bisa 2 tahun. Itu banyak kejadian seperti itu nggak, Banyak, Dok? karena Banyak, mereka menganggap udah selesai. Udah kok selesai pengobatan ini, udah enak kok, udah bisa makan, banyak kok makan gini-gini kayak gitu. Berarti memang harus dijaga selama 6 bulan itu ya dok ya? Maka itu kita di situ program pemerintah dulu ada namanya pengawas memantau minum obat. Oke. Apa tuh dok? Jadi petugas kita memantau dia minum obat setiap hari. Nah, sekarang bisa kita panggil adalah pemantaunya ini adalah pengawasnya ini keluarga terdekat. Jadi pengobatan TBC bukan hanya sendiri-sendiri. Keluarga kita panggil, suruh pantau terus. Oh, dipantau. Dipantau, suruh makan obat dia, nampak ya, dia pastikan dia makan obat. Okay. Nah, gitu. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Jadi kalau udah teratur makan obat, insya Allah dia sembuh. Ya. Apakah TBC ini ada larangan seperti makanan atau apa gitu dok, minuman? Itu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya dok ya? Kita berharap kita selalu bilang ke pasien-pasien yang menderita TBC, usahakan makannya yang bergizi. Yang bergizi. Banyak makannya. Jadi kalau dia mau makan, nafsu makannya meningkat, nah itu insya Allah sembuhnya bagus. Oke. Dan mungkin diimbangi juga olahraga ya dok ya? Olahraga ya boleh, kan gitu kan. Ya mungkin, tapi kalau dia olahraganya, dia ada batuk darah, kita olahraganya jangan berat-berat. Jangan berat. Makin parah nanti ya dok ya. Nah dok, apakah penyakit TBC itu diwariskan secara genetik dok? Atau enggak nih dok? Penyakit TBC ini itu bukan penyakit menurun, turunan. Oh, enggak menurun ya? Beda sama asma. Oh, kalau asma menurun? Ya turunan. Misalnya, bapaknya atau ibunya yang asma nanti turun ke anak. Ya, kalau TBC ini adalah penyakit menular. Oke. Menular. Hanya menular saja, tapi hanya menular. Tidak ini ya dok ya, tidak menurun ya dok ya? Nah, Oke. Karena orang saya lihat masyarakat nih, oh bapaknya kena TBC, anaknya kena, ya karena itu pola menjaga penularannya yang tidak tahu mereka. Sembarang jadi kesannya gitu itu dan menurun kan padahal gitu kan? Tidak ya dok ya? Tidak. Oke. Ini info baru juga nih, mungkin ada beberapa orang yang menyangka bahwa ini penyakit menurun gitu dok. Jadi kalau papanya TBC atau mamanya TBC, anaknya ikut. Ternyata enggak ya dok ya? Beda dengan asma ya dok ya? Beda asma menurun. Oke. Nah dok, bisakah penyakit TBC ini memang disembuhkan secara tuntas dan nggak balik lagi nih dok? Pengobatan TB tuntas. Tuntas, sembuh total gitu. Sembuh total dan bisa balik lagi. Oh, bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Oke. Ya, kalau dia tidak menjaga pola hidupnya, pola ininya, tentu akan tertular lagi. Tertular lagi dia, ya diobati lagi. Tetap harus jaga-jaga juga ya dok ya setelah maksudnya. Imunnya juga harus dijaga kan. Nah kalau di RSJ Tampan sendiri dok, fasilitas apa sih dok yang diberikan untuk masyarakat kita yang terkena TBC ini dok? Ya, terima kasih. Jadi untuk di Rumah Sakit Jiwa Tampan,
untuk pengobatan TB ini Mm-mm. itu kita berikan secara tuntas dan gratis. Gratis, luar biasa. Obatnya gratis Obatnya sampai gratis, dia sembuh. luar biasa. Jadi memang digratiskan untuk pakai TBC ini ya. Mm. Tapi untuk TBC yang mungkin ya, TBC ya? mau dia ada BPJS, enggak, dia tetap gratis. Tetap gratis. Yang umum juga gratis, Ya Dok? gratis obatnya. Obatnya Selama gratis? 6 bulan itu gratis. Waduh, keren. Jadi Oke. ya tinggal kita aja sebagai dokter untuk bisa memotivasi pasiennya gimana dia harus secara tuntas untuk minum obat. Jadi kan pemerintah juga mendukung program ini kan, dan itu program pemerintah juga untuk kita salah satu untuk menurunkan angka kejadian TB di Indonesia. Iya, berarti dari pemerintah sendiri sudah memberikan ya obat gratis yang sangat membantu lah Ya. kalau bisa dibilang ya, Dok ya. Mungkin ada beberapa orang yang nggak pakai BPJS juga mungkin, Dok, takut berobat, takut mahal biayanya gitu ya, Dok ya. Ternyata untuk pengobatan untuk biaya bukan biaya, Dok ya. Untuk obatnya Untuk gratis. obatnya gratis. Obatnya gratis. Kalau beli mahal. Mahal. Coba Berapa, lah. Dok, biasanya? Wah, itu silakan ke apotek tanya. Itu kita aja. Mahal ya, Dok ya? Mahal lah. Di RJ Tampan dikasih Ya, gratis. Di RJ Tampan itu kita gratiskan untuk itu. Semoga setelah ini yang nonton mungkin ada sobat Diskominfotik yang mempunyai gejala yang Ya. dokter bilang tadi ya, Dok ya, bisa datang ke RSJ Tampan. Nah, Dok, apakah tadi kita membahas juga bahwa TBC ini tidak hanya orang tua saja ya, Dok ya, mungkin dari kecil sampai orang besar bisa terkena. Bisa Nah, tertular. tertular. Nah, apakah flek kecil di paru-paru pada anak balita itu dapat dikatakan TBC, Dok? Nah, itu tergantung pemeriksaan lanjutannya. Karena Oke. flek itu tidak harus TBC kan. Oke. Ada penyakit lain juga. Nanti kita pastikan untuk kalau anak-anak kan ada pemeriksaan tambahannya lagi ya. Ada mantuk tes, ada apa kan itu. Jadi tidak murni kita hanya lihat ronsennya aja. Oke. Klinisnya kita lihat juga, mantuk tesnya dan pemeriksaan yang lainnya. Kalau cuma kita berpedoman pada flek aja itu. Oh enggak ya, Dok ya. Tapi sejauh ini pernah nggak, Dok, ada kejadian balita terkena TBC, Dok? Kalau balita memang kita kan ke dokter anak ya. Oh, ke dokter anak ya, Dok ya? Terbaru Oke, kita oke. dewasa ya. Oh iya. Nanti kita tanyakan kepada dokter anak. Next kita undang ya, Dok? Ya, dokter undang. Jadi memang kita harus ini ya, kita harus karena TBC ini adalah penyakit yang mematikan. Iya. Mematikan. Ini bukan berbahaya nih TBC, mematikan. Jadi rata-rata di Indonesia ini per jamnya saya lihat data ya itu 11 sampai 17 orang per jam meninggal karena 11 TBC. sampai 17 orang. Ya, per jam Indonesia. Indonesia tuh ya, Dok ya? Oke, berarti memang penyakit yang sangat serius ya, Dok ya? Makanya serius. orang kalau terkena TBC itu udah ketakutan duluan gitu ya, Dok ya? Jadi memang harus kita tuntaskan ini. Kita harus kan program pemerintah untuk minimal bisa menekan angka TB di Indonesia. Kalau kita rumah sakit jiwa Tampan nih, kita untuk Riau kita udah bisa tekan, efeknya juga kan ke Indonesia juga. Indonesia, Kan, gimana iya, kita benar. di RSJ Tampan, khususnya Riau bisa menekan angka kejadian TB. Mungkin dari masyarakatnya sendiri yang menjaga lingkungan juga ya, Dok ya? Dan yang pola terkena hidup ya, pola hidup ya. juga, pola hidup sehat, Pola yang hidup terkena sehat. juga jangan sampai menyebarkan ya, Dok ya? Sama lingkungan ya, lingkungan perumahan, tempat tinggal yang utama yang paling ini ya. Jadi kan kita kalau bisa untuk bisa untuk bisa menekan angka kejadian TB, salah satunya kalau pasien TB, pasien TBC itu kita screening juga orang terdekatnya. Oh, di screening Ya, juga. screening. Oke. Jadi bisa misalnya dia TB, suaminya TB, istrinya kita anjurkan ronsen, anjurkan pemeriksaan ronsen, cek dahak, kalau ada keluhan kita ini dan anak-anaknya. Jadi memang kita harus screening ya. Ya, lebih baik begitu ya, Dok Iya. ya? Di screening semua ya, Dok ya? Screening semua yang Oke. terdekat. Nah, kalau di rumah kita nih, Dok, ada yang terkena TBC. Nah, bagaimana sikap kita kepada anggota keluarga itu? Apakah harus kita memakai masker di dekat atau bagaimana, Dok? Bentuk penjagaan diri biar kita tidak menularkan lagi ke lingkungan. Yang paling aman tuh yaitu kita memberi dia pengertian bahwasannya pengobatannya ini tidak main-main, harus tuntas. Oke. Harus dia betul-betul
betul mau memakan obat itu. Yang kedua, untuk penularannya ya itu, kalau memang itu dia memakai masker. Pakai masker. Ya, Oke. ya kan. Jadi memang kalau dia batuk, yang utama kan batuk dia. Kalau batuk itu kan langsung kuman tuh dikeluarkan. Iya. Nah, kalau enggak dia enggak. Oh, gitu. Jadi dibatukkan dia. Oke. Yang dibatukkan itu yang jadi dia. Terus yang ketiga, jangan habis batuk buang dahak atau buang itu sembarangan. Tempat di kloset langsung betul. Nggak boleh ya dok ya? Di kloset langsung ke inilah dia kan. Atau kalau buang dahak terpaksa buang dahak dia di matahari. Di yang ke mataharinya ada langsung nggak ada halangan itunya. Iya, Jadi seperti bisa. kita bilang tadi ya dok ya. Ya. Oke. Nah, ini mungkin ada nggak sih tips and trick dari dokter pola hidup sehat agar kita tidak terkena penyakit paru, TBC, Ya. dan lain-lain dok. Jadi tips sehatnya itu adalah ya pola hidup kita. Pola hidup Yang kita. paling utama itu pola hidup. Pola hidup ya makanan bergizi, ya kan. Istirahat yang teratur. Kalau saya istirahat teratur dan pola Istirahat makan ya, aja Dok, ya. yang paling. Dan satu lagi untuk menjaga ya itu perumahannya mesti ya masuk juga sinar matahari ke dalam rumah, ya kan, jangan tertutup semua. Jadi kan bisa ya, sinar matahari ciptaan Tuhan nih memang ya kan. Luar Memang biasa ya luar dok ya biasa. manfaatnya ya dok ya. Ya, jadi di zaman dulu sebelum adanya obat TBC ini, zaman dulu tuh membunuh kuman TB ini, kita pasien tuh dulu ya, tahun-tahun yang mesti kita belum merdeka juga lah kan. Belum lahir saya dok ya. Di ini apa nih dijemur, Dijemur? di matahari. Oke, Nah, salah satu ya untuk menekan itu. seperti itu ya dok ya. zaman dulu. Berarti ya, apalagi anak-anak sekarang nih dok suka begadang gitu ya dok ya. Ya. Jadi pola hidupnya, pola istirahatnya sudah Pola tidak hidupnya bagus udah lagi. beda karena pengaruh gadget apa ya? Gadget, banyak waktunya nongkrong banyak gitu ya, Dok, ya. nongkrong. Jadi besok pagi kuliah dia jam 2 mesti belum lagi istirahat, akan terganggu. Iya, Karena benar-benar. lemah dia maksudnya dari jantung turun. Itu dia pilek-pilek batuk, kan itu. Gampang lah dia kena ini. Iya benar. Udah kita membahas banyak tadi ya dok ya mengenai TBC sendiri. Ternyata penyakit paru itu nggak TBC aja, banyak lainnya. Cuma lainnya. kalau di Riau atau di Pekanbaru juga paling tinggi TBC ya dok ya. Tinggi ini kita maksudnya ya dia bilang data dari kementerian itu paling kecil 11 sampai 17 orang per jam itu meninggal karena TB. Iya, saking seriusnya ini ya TB ini. Ya. Nah, ada nggak sih ini mungkin yang terakhir nih untuk dokter, himbauan untuk pasien-pasien dokter yang terkena TB agar semangat, atau himbauan untuk masyarakat yang berobat di RSJ Tampan sendiri dok? Ya, terima kasih Mbak Yolanda ya. Jadi kita selalu memotivasi pasien. Iya. Memotivasi pasien supaya dia, wah ini bukan penyakit kutukan, bukan penyakit apa. Ini bisa disembuhkan dan bisa hidup normal. Kan itu kan. Tapi kalau tidak tidak teratur makan obat tadi saya bilang kan, ya akan jadi tambah parah lagi kan gitu kan. Jadi kita kan makan obat teratur, pola hidupnya dirubah, istirahat jam 10 istirahat, makan 3 kali sehari kan. Terus konsumsi gizi ditingkatkan dan bisa sembuh. Itu aja. Amin, amin. Kita pastikan itu bisa sembuh. Kalau dia makan obat. Jadi kalau nggak kita pastikan itu dia, walaupun pasti dari Tuhan kan, cuma kita motivasikan tetap harus ini bisa tawakal sembuh. ya. Ini bisa sembuh gitu. Iya, amin. Semoga seluruh semua yang terkena penyakit disembuhkan segera. Mungkin nggak TBC aja dok ya. Apalagi sekarang cuaca di Pekanbaru juga kadang hujan, kadang tiba-tiba panas. tiba-tiba hujan. Iya, Ya kan? gimana tuh dok? Saya juga sebenarnya lagi batuk ini loh dok. Takut sebenarnya diperiksa sama dokter. Ya pokoknya jaga pola hidup aja. Iya, jaga pola Kalau hidup. batuknya lebih dari 2 minggu langsung konsul ke dokter paru udah Iya, selesai. masih 3 hari dok. Ya, 3 hari. Ya, selalu jaga kesehatan kita. Dan ini yang udah kita bahas tadi, TBC ini ternyata tidak menurun ya, tapi menular. Bukan turunan. Bukan turunan, tapi penyakit yang Menular. juga menular. Nah, jadi harus jaga juga dengan orang sekitar ya dok ya. Nah, terima kasih banyak dokter.
Terima kasih banyak Bapak Dr. Haji Surya Hajar Fitriadana, SPP Subspesialis Paru Kerja Lingkungan Konsultan FCC, FISR, MMCAT, Clean. Benar ya dok ya? Sampai habis nama saya dok, luar biasa dokter. Dokter Subspesialis Paru Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Makasih banyak dokter. Ya, terima kasih Mbak Yolanda ya. Semoga ini bermanfaat. Amin, ya, amin ya bagi rabbal semuanya alamin. kan gitu. Ya, semoga apa yang beliau sampaikan tadi menjadi wawasan dan ilmu baru nih dok untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Baik, terima kasih. Jangan lupa terus saksikan podcast Diskominfotik Provinsi Riau hanya di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Yolanda Mardayahya, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya dokter. Ya, sama-sama Mbak Yolanda.